hormat. Selamat pagi, Ibu. Kembali berjumpa di pembelajaran hari ini. Sama seperti pembelajaran di hari kemarin, ketika kita ada di dalam pembelajaran, awalnya kita harus berdoa. Dan saya minta salah satu dari kalian untuk maju ke depan dan memimpin doa. Ibu dan teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, ada lagi provinsi bagi kami naikkan kepadamu Tuhan. Pagi hari ini kami selaku anak-anakmu sudah satu akan mengajar matematika Tuhan. Tuhan untuk berkati Ibu agar apa yang Ibu berikan kepada kami satu menjadi berkat bagi Tuhan menjadi tentang. Terima kasih Tuhan dan ini kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Leandro. Silakan duduk. Ketua kelas Mendo, berapa siswa yang tidak hadir? 2 siswa Ibu. 2. Siapa Mendo? Aldo Suara dan Gracia Solisa Ibu. Kenapa Aldo? Apa Ibu? Alfa, kemudian Gracia, 1 Ibu. Sakit. Baik, ini 19 yang lalu. Baik, saya dan kalian datang di sekolah untuk belajar. Tujuan kalian dari rumah belajar berarti salah satu adalah mencapai cita-cita dan pengorbanan orang tua kalian. Dan untuk itu ketika belajar datang di sekolah harus belajar dengan baik dan benar supaya masa depanmu bisa tercapai, pengorbanan orang tuamu juga tidak terabaikan. Bisa paham ya? Bisa Ibu. Oke, baik. Pertemuan kita di hari kemarin itu tentang apa? Siapa yang masih ingat? Ada yang masih ingat pertemuan kita di hari kemarin? Rika. Tentang apa? Tentang unsur-unsur lingkaran. Oh iya, baik. Agatha, unsur-unsur lingkaran. Ada unsur-unsur lingkaran atau bagian-bagian dari lingkaran. Siapa yang masih ingat? Apa itu? Bagian dari lingkaran yang pertama, busur besar, busur kecil. Ada lagi? Duri besar, duri kecil. Ada lagi? Ada lagi? Jari-jari ada radius. Terus? Diameter. Lagi apa lagi? Busur. Terus? Itu untuk pertemuan kita di hari kemarin. Kalian boleh mengenal tentang unsur-unsur atau bagian-bagian dari sebuah lingkaran. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah kalian dapat menentukan panjang busur dan luas duri pada lingkaran. Dan itu pastinya kalian akan panjang busur dan luas duri pada lingkaran dengan tujuan yang tadi saya sudah katakan. Kalian dapat menentukan panjang busur dan luas duri pada lingkaran. Itu materi dasar yang tadi mengenai unsur-unsur pada lingkaran yang sudah dijelaskan tadi. Yang berikut, kita jangan lupa kesepakatan yang telah kita buat bersama ketika di dalam kelas. Ada hal-hal yang harus disepakati. Yang pertama, sebelum proses pembelajaran dimulai harus apa kalian? Berdoa. Setelah itu, di dalam ruangan harus diapakan? Dibersihkan atau dirapikan di seluruh dalam ruangan pembelajaran. Yang berikut, ketika proses pembelajaran berlangsung, handphonemu dimatikan. Nanti ada instruksi dari saya, baru handphonemu diaktifkan. Itu masih tujuan pembelajaran kita di kesepakatan kita bersama di dalam kelas. Yang berikut, di hari ini model pembelajaran yang Ibu pakai untuk kalian bisa menentukan panjang busur dan luas duri pada lingkaran, yaitu modelnya model discovery. Jadi setelah ini akan ada masalah
akan ada masalah di LKPD yang sudah Ibu siapkan. Tinggal kalian menemukan, mencari tahu itu masalah yang terjadi. Yang pasti masalah itu dia berkaitan dengan lingkaran, panjang busur, dan luas juri. Kalau kemarin bisa menentukan unsur-unsur di dalam lingkaran, apa itu jari-jari, apa itu diameter, apa itu juri, dan lain-lain, berarti hari ini harus dapat menentukan bagaimana menentukan panjang busur dan luas juri dari sebuah lingkaran ketika ada masalah yang saya tampilkan. Ada LKPD yang Ibu sudah siapkan. Kalian silakan duduk di kelompok kalian masing-masing sesuai kebutuhan kesiapan belajar. Silakan duduk di kelompok masing-masing. Kelompok 1 yang berikut di LKPD itu ada masalah yang sudah Ibu tampilkan di situ. Tugas kalian baca sesuai petunjuk yang ditampilkan. Jadi di situ ada gambar. Sudah ya, perhatikan di gambar. Nah, di gambar itu kalian akan menjawab pertanyaan-pertanyaan. Di situ gambar yang ditampilkan gambarnya bentuk apa? Kolam renang. Kolam renang. Di kolam renang itu Ibu tidak tahu apa-apa kan? Hanya di situ dibilang sebuah kolam berbentuk lingkaran, pada salah satu bagian kolam ada perosotan. Pengelola ingin meletakkan lampu sehingga daerah perosotan selalu terang. Jika daerah yang ingin diterangi ditampilkan sebagai busur lingkaran berwarna biru, busur lingkaran tersebut besarnya alfa derajat. Nah, di situ ada pertanyaan. Kalian harus selesaikan. Di masalah itu kalian harus cari. Langkah pertama harus digambar. Jadi kalian harus memecahkan masalah itu. Ada pertanyaan-pertanyaan yang harus diselesaikan. Boleh membuka Google sebagai referensi tambahan, tetapi juga ada buku paket yang sudah disiapkan. Silakan kalian bekerja di kelompok. Waktu kalian di kelompok itu 30 menit. 30 menit. Sekarang perhatikan di masing-masing kelompok, silakan duduk dan bekerja. Tulis di LKPD yang ada. Waktu 30 menit. Silakan menemukan masalah dari soal pada LKPD. Jadi harus
harus digambar. Pola itu kan dia berapa? Harus digambar pola. Di wilayah di masalah situ akan dipasang lampu. Berarti kamu harus taruh salah satu titik. Gitu. Nanti dari sudut alfa itu ada soal dari sudut alfa 90 derajat. Jadi dari sini ke sini. Nanti dicari luas itu ditemukan rumus dari yang tadi bilang tindakan referensi. Oke, supaya bisa terlihat nanti gambar ini sudah ini ada berapa
Juring yang kecil dan juring kecil ada dua, satu di sini, nanti cari yang bisa kasih. Berapa dari gambar 2 dari 3 beda dari 12. Amin. Hati-hati jangan sampai salah dalam menentukan jawabannya berbeda. Jadi kalian harus cari menentukan di mana A, di mana B, di mana ya. Jadi harus jelas. Jelas itu kan harus dipisahkan. Jelas ya A, kemudian B. Ya. Dari ujung ke sini ini namanya A14. Nanti di sini ada taruh B, berarti ke sini 7 iya. Ini ada satu titik. Berarti recording in progress.
Ada kelompok yang sudah selesai, lalu ya. Kelompok di belakang sudah, lalu masih ada waktu untuk kalian kerja 10 menit. Kelompok yang di depan selesai. Periksa ulang, jangan sampai gambar kamu salah. Tinggal 10 menit dari waktu yang ditentukan. Kalau ada yang belum selesai, boleh diselesaikan. Nanti jangan lupa ya, di setiap kalian yang akan presentasi itu disiapkan masing-masing satu ice breaking. Kalau yang sudah selesai boleh periksa ulang kembali, jangan sampai kamu salah gambar. Karena di situ kolam renang, jadi hati-hati dalam kamu menggambar.
Kelompok mana yang sudah selesai? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti pas 30 menit. Sekarang sudah selesai waktu kerja di kelompok. Kalian akan mempresentasikan hasil kerja kalian di kelompok. Ibu akan membagikan tulis-menulisnya selesai, waktunya presentasi. Sekarang diambil, satu aja yang diambil. Baik, satu aja yang diambil. Ya. Dan sisa punya kelompok nyata. Silakan dibuka. Kelompoknya dia dapat nomor berapa? 4, Ibu. 4. Kelompoknya Alika dapat nomor berapa? 3. Kelompoknya Uta? 2. Kelompoknya Agatha? Ibu. Berarti tidak ada. 1. Baik. 1, 2, 3, dan 4. Yang pertama, kelompok 1 akan maju ke depan dan mempresentasikan hasil kerja kelompok. Tadi sebelumnya saya sudah bilang harus ada siapkan 1 buah ice breaking di tempat di kelompok masing-masing. Silakan maju ke depan. Iya, maju aja. Nomor 1 ya. Baik, nomor 1. Juga yang berempat ya. Ya, 1 aja lah. Ya, presentasi yang nomor 1. Setelah presentasi saya akan mengambil nilai dari hasil presentasi. Dan tadi waktu kalian kerja di kelompok juga, saya sudah mengambil nilai kerja di kelompok. Baik, silakan. Iya, SPI.
kami akan mempresentasikan hasil dari kerja kami. Tapi sebelum itu, kami dari kelompok 1 akan menunjukkan ice breaking yang sudah dipersiapkan oleh kelompok kami. Seharusnya kalian yang nyanyi sendiri atau teman-teman juga nyanyi? Oh, semua ya? Ya, baik. Siapa yang pimpin ekspresinya? Boleh ditaruh dulu di meja. Diletakkan dulu di meja. Ya, jadi teman-teman ini adalah contoh dari ice breaking. Jadi saya akan kasih contoh dan teman-teman saya persilakan semuanya bantu berbagi. Jadi ice breaking dari kelompok kami seperti ini. Lagunya apa guna loyo loyo, apa guna loyo loyo, sebab satu tak pernah loyo loyo, apa guna loyo loyo. Jadi nanti saya akan bilang matematika, lalu teman-teman semua jawab gasi, gampang, asik dan menyenangkan. Teman-teman sudah bisa? Bisa. Oke, kita hitung 1, 2, 3. Apa guna loyo loyo? Apa guna loyo loyo? Sebab satu tak pernah loyo loyo. Apa guna loyo loyo? Matematika, gasi, gampang, asik dan menyenangkan. Silakan diulang lagi. Baik, lanjut. Jadi setelah ini siapa nomor 2 ya? Lanjut satu. Ada tadi siapa? Bukan. Oh ya. 1. Siap.
lanjut dijelaskan, siapa yang mau jelaskan? Teman-teman, saya kami mendapatkan soal apa yang dimaksud dengan busur dan juri. Busur adalah sebuah garis bentuk yang berlimpih dengan hitam, sedangkan juri adalah suatu daerah yang terbentuk atau luas daerah dalam lingkaran yang dibatasi oleh dua buah jajar dari lingkaran tersebut. Ya, jadi teman-teman dan ibu itu adalah hasil dari jawaban kami tentang pengertian dari busur dan juri. Di saat ini kami mempersilakan kepada teman-teman dan ibu apakah ada yang memberikan saran, tanggapan, atau pertanyaan kepada kami. Kami persilakan. Nomor 2, apakah ada pertanyaan? Oke, terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan kepada saya. Ini saya meminta kepada kalian untuk menggambarkan dari tolong gambarkan busur dan juri. Terima kasih. Nah, artinya kan di situ ditampilkan kolam renang itu yang di masalah itu tadi kamu tidak baca. Dan di gambar itu ada kolam renang. Nah, sarannya tolong digambar dari kolam renang itu. Yang di situ dibilang sebuah kolam berbentuk lingkaran. Ada salah satu bagian kolam ada perosotan. Pengelola ingin meletakkan lampu sehingga daerah perosotan selalu terang. Jika daerah yang ingin diterangi ditampilkan sebagai busur lingkaran yang berwarna biru. Busur lingkaran tersebut besarnya alfa derajat. Jadi disuruh gambar. Itu kan kolam renangnya bentuk lingkaran tuh. Gambar yang ini biar mereka paham oh ternyata busurnya adalah itu. Ya. Ya, teman-teman, jadi terima kasih atas pertanyaan yang sudah diberikan oleh kelompok 2. Jadi di saat ini adalah gambar dari busur dan ini adalah gambar dari juri. Ini adalah juri kecil dan ini adalah juri besar. Ya, saya ingin menambahkan gambar saja dari gambar kolam yang ada di soal. Ya, baik.
Oke, baik ya. Kerja. Ya, apakah dari kelompok lain ada yang memiliki pesanan atau pertanyaan untuk Bapak? Kalau tidak ada, sekian dari presentasi dari kelompok kami, kelompok 1. Sekian dan terima kasih. Silakan yang berikut. Nomor 2. Ya, silakan. Terima kasih guru dan teman-teman atas kesempatannya di sini. Ya. Untuk kami akan presentasikan seperti kami sebelum itu kami akan menyanyikan ice breaking kami. Jadi ice breaking kami akan nyanyi dengan lagu yang berjudul Halo Bandung. Teman-teman semua bisa bernyanyi bersama-sama. Ya. 1, 2, 3. Ya, silakan. Yang lain perhatikan hasil kerja mereka di depan.
jari-jarinya sama dengan 28 cm, maka tentukanlah luas curing. Jadi yang pertama diketahui adalah sudut alfa sama dengan 90 derajat dan jari-jarinya sama dengan 28 cm. Yang ditanya adalah luas curing, maka penyelesaiannya luas curing sama dengan sudut alfa per 360 derajat dikali dengan luas lingkaran, sama dengan luas sudut alfa per 360 derajat dikali pi kali r pangkat 2, sama dengan 90 derajat per 360 derajat dikali 22 per 7 dikali 28 dikali 28, sama dengan 1/4 dikali 22 per 7 dikali 28 dikali 28 dikali 28 sama dengan 660 cm. Ya, mungkin dari kelompok lain ada yang ingin beri saran atau pertanyaan? Ya, silakan. Terima kasih atas kesempatannya. Pertanyaan saya adalah pada soal nomor 2, kenapa sampai bilangan 4, 7 dan 28 bisa harus dipotong? Mohon penjelasan. Terima kasih atas pertanyaannya. Ya, jadi kenapa angka 4, 7 dan 28 bisa dipotong habis? Karena di sini jika kita lihat 1/4 dikali 22 per 7. Angka 7 ini dengan 28 langsung potong saja. 7 dikali 4 sama dengan 28. Jadi 7 dipotong menjadi 1 dan 28 tersisa 4. Karena tersisa 4 maka dipotong lagi dengan 1/4 ini. 4 dipotong 4 sama dengan 1. Jadi hasil di bawahnya adalah 1 dikali 22 dikali 1 dikali 28. Maka hasilnya angka 19. Sekian jawaban kami. Apakah kelompok merasa puas? Pertanyaan dari kelompok lain? Jika tidak ada, sekian dari presentasi kami. Mari memberikan baik, saya tambahkan sedikit. Jadi di sini harusnya kita tulis 4 supaya 4 dengan 4 jadi 1. Yang berikut, kelompok mana yang dipresentasi? 3, kelompok 3 mana? Iya. Ada di silakan. Di samping kanan aja. Yang lain yang tidak presentasi boleh disalin. Saja mengingatkan dia silakan seluruh kami akan melakukan acara kami dengan yang biar menyerahkan 1, 2, 3. Lihat bendera pagi-pagi udara dengan gembira, merah berkibar, putih yang suci, itulah bangsa kita Indonesia. Soalnya di nomor 3. Yang lain perhatikan di nomor 3.
Sudah ya? Baik, yang mau dijelaskan siapa? Steven. Iya, baik. Silakan. Jadi diketahui apa dengan derajat sama dengan 14 cm dan ditanya panjang busur. Yang saya sama dengan alfa dari 360 derajat dikali lingkaran sama dengan derajat dikali 360 derajat dikali pi kali r sama dengan 60 derajat dikali 360 derajat dikali 2 dikali 22 per 7 dikali 12. Terus, lanjut. Sama dengan 1 kali 4 dikali 2 dikali 2 per 7 dikali 14. Di sini Ini kan ke sini. Jadi jelasannya yang mana? Terus, jadi hasilnya 22 cm. Penyelesaiannya itu 4 Jadi teman-teman semua dibagi habis dan saya bukan sedang Sebetulnya dari keluarga saya terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh kelompok kami. Jadi saat ini kami kelompok satu akan bertanya kepada kelompok 3. Pertanyaan kami, kenapa kelompok Anda mendapatkan 22? Tolong dijelaskan. dari mana dapat hasilnya 22 cm untuk panjang busur lingkaran itu? ya di sini kami data kedua ya dari 1 dikali 22. 1 dikali 22. Tanya. 1. Lebih detail. Dari mana dapat 22? Dari mana dapat 1 dikali 22? Sekarang perhatikan, apakah masih ada lagi ya? Ya, ada lagi. Ada yang bisa jawabnya? Ada yang mau jawab? Silakan. Dan mungkin dari kalian kelompok yang lain yang bisa membantu menjawab atau menjelaskan. Oh bisa, mari. Siapa? Ada ya? Nah, silakan. Agak apa Muter? Agak ya?
Oh, bukan. Mari, silakan Pak. Kalian jangan sengaja biar yang lain juga masih bisa perhatikan. Ya, jadi untuk pertanyaan dari Onca, kenapa hasilnya bisa dapat 22? Karena di sini angka dari 22 ke 7 ini 7-nya dipotong dengan 14 dulu. Jadi ketika 7 potong dengan 14, 7 dapat hasilnya 1 dan 14 dapat 4. Jadi ketika sudah dapat 4 di 14, kemudian 4 dari sini 14 dari 7 berapa? Jadi 4 yang di 1/4 ini kemudian dipotong dengan 2, 4 di sini dapat 2 dan di sini dapat 1. 2 ini kemudian kembali lagi dipotong dengan 2 di sini. Jadi hasilnya itu 1 dikali 1 dikali 22 dikali 1. Jadi hasilnya 22. Baik. Ada lagi? Kembalikan ke kanan itu Pak. Apakah Baik. Terima kasih untuk kesempatannya. Kamu perhatikan di depan. Itu ada kurang. Saya yang membetulkannya. Keliling lingkaran itu didapat dari yang tadi kamu cari dari masalah itu didapat keliling lingkarannya apa? Ada yang bisa? Kalau tadi di luas juring dapat luas lingkarannya PR pangkat 2. Terus kalau di dalam lingkaran 2 PR karena berdasar 3 lihat nih 2 PR mereka kurang di sini 2 PR yang 2 ini yang diturunkan P-nya ini R-nya yang ini paham ya? Nah, itu. Baik kita lanjut kelompok yang terakhir dan punya siapa? Baik, silakan. Papan bagian kiri dihapus saja sudah dituliskan. Baik, Bu. Baik. Nih, penghapus itu. Hati-hati kan tadi saya sudah bilang. Hati-hati dalam mengerjakannya, jelek-jelekan. Jangan sampai bingung. Jadi jangan lupa ya, keliling lingkaran itu 2 PR, luas lingkaran itu PR pangkat 2. Ya. Ya Ibu dan teman-teman, terima kasih atas kesempatan yang diberikan bagi kelompok kami untuk mempresentasikan hasil kerja kami. Tapi sebelum itu kami akan melakukan SPT kelompok kami yang sudah kami siapkan. SPT kelompok kami itu berupa lagu, yaitu lagu Saya Tahu Saya Siap dan Melakukan. Saya mempersilakan teman-teman untuk Berdiri, ya. Berdiri, Gerald, dan apa? Ya mungkin teman-teman sudah tidak kasih lagi dengan lagu yang kami bawakan, jadi kami langsung saja melakukan SPT kami. 1, 2, 3. Saya tahu saya siap dan melakukan. Saya tahu saya siap dan melakukan. Saya tahu saya siap. Siap saya tahu saya siap dan melakukan. Ya teman-teman, sekali lagi dengan kecepatan tempo yang ditambahkan. 1, 2, 3. Saya tahu saya siap dan melakukan. Saya tahu saya siap dan melakukan. Saya tahu saya siap. Siap saya tahu saya siap dan melakukan. Ya teman-teman. Yang lain perhatikan ya. Hati-hati dalam menggambar. Ya.
Iya, kalau tidak sampai diperiksa jadi nomor bagian T nggak ya? Iya, boleh. Fokus saja Mega. Sudah dicatat atau kan sudah dikerjakan di otak ya? Di atas masih bisa? Iya, kemudian Ya teman-teman, jadi kita mendapat suara masyarakat. Masalahnya adalah sebuah kolam renang berbentuk lingkaran. Pada salah satu bagian kolam ada perosotan. Pengelola ingin meletakkan lampu sehingga daerah perosotan selalu terang. Jika daerah yang diterangi ditampilkan sebagai busur lingkaran berwarna biru, busur lingkaran tersebut besarnya apa? Maka soal yang kami dapat adalah jika dari gambar di atas besar sudut 60 derajat dan panjang OA adalah 14 cm dan panjang dari titik A ke B adalah 7 cm. Tentukanlah daerah yang dihasil. Ya. Maka diketahui sudut AOB sama dengan 60 derajat, panjang OA sama dengan 16 cm dan panjang AB sama dengan 7 cm. Ditanya luas daerah yang dihasil. Penyelesaiannya, kita pertama harus mencari luas duri COB dan kemudian mencari luas duri AOD. Yang pertama, luas duri COB sama dengan 60 derajat per 360 derajat dikali PR pangkat 2 sama dengan 1/6 dikali 22 per 7 dikali 21 dikali
Kemudian didapat hasil 1 dikali 11 dikali 21. Hasilnya adalah 230 cm². Kemudian yang kedua mencari luas juring AOD sama dengan 60 derajat per 360 derajat dikali pi pangkat 2 sama dengan 1/6 dikali 22/7 dikali 2 dikali 14 dikali 14. Maka hasilnya 22 dikali 1 dikali 14/3. Hasilnya adalah 308 dan 3 sama dengan 102,67 cm². Maka luas daerah arsiran didapat dari luas juring COB dikurang luas juring AOD. Maka 231 dikurang 102,67 hasilnya 128,33 cm². Jadi luas daerah arsiran adalah 128,33 cm². Baik. Mungkin dari semuanya ada pertanyaan atau saran kami bisa. Mana di belakang? Ya, silakan. Ya, teman-teman, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Di saat ini, saya ingin bertanya pada soal nomor 4 di bagian luas juring COB. Jadi nilai 21 itu didapat dari mana? Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi di sini nilai 21 pada luas dari COB didapat dari 14 ditambah 7 maka hasilnya 21. Ya, benar. Apakah Anda merasa apakah Anda dapat menerima jawaban kami? Masih ada? Tidak ada. Jika tidak ada, sekian dari terima kasih. Mari memberikan baik, dari hasil presentasi kalian lewat LKPD yang disajikan, di situ ada satu masalah. Sungguh luar biasa dari hasil yang tadi boleh kalian kerjakan. Saya mau menambahkan sedikit ya. Dari hasil referensi tadi, bahkan LKPD yang disajikan, di situ kan masalahnya kolam renang. Kolam renang itu dia kan tadi berbentuk apa? Iya. Jadi dari lingkaran itu kan ada di situ, tapi tidak disuruh ditaruh apa-apa di kolam. Hanya disuruh apa tadi? Waktu di kolam di situ dibilang apa? Pengelola ingin memasang lampu. Ya, pengelola ingin memasang lampu. Yang pasti lampu itu harus kamu taruh titiknya. Pusatnya situ. Lingkaran yang tadi bentuk kolam renangnya bentuk lingkaran, kamu harus bentuk lingkaran. Sama seperti yang tadi sudah dijelaskan. Sudah paham ya? Nah, sekarang harus dipasang lampu. Kemudian ada lagi apa yang tadi dibilang di soal. Setelah pengelola memasang lampu, apa yang ditentukan? Busur ya? Ya, busur. Kan kemarin sudah tahu, tadi juga sudah dijelaskan busur adalah apa. Berarti kalian harus gambar. Gambarnya bentuknya seperti sana. Saya kan di situ sengaja menaruh supaya kalian mencari sendiri dari referensi. Tadi sudah boleh buka Google, buka buku paket. Itu berarti yang tadi tujuan pembelajaran kita, kamu harus dapat menentukan panjang busur dan luas juring. Sana tuh, panjang busur itu rumusnya sudut pusat per 360 derajat kali lingkaran. Tadi kelompok 3 kurang 2. Sana panjang busur adalah alfa per 360 derajat dikali lingkaran sama dengan 2 pi R. Itu tadi lupa itu. Panjang busur punya rumus harus diingat. Alfa per 360 derajat dikali dengan keliling 2 pi R. Kalau luas juring alfa per 360 derajat pi R pangkat 2 itu apa? Yang tadi dicari dari tulis banyak-banyak di papan. Kalau tadi panjang busurnya keliling lingkaran. Sekarang kalau pi R pangkat 2 luas lingkaran. Bisa ingat ya? Iya. Dengan demikian, itu tadi
sudah dijelaskan, ada contoh sana lagi. Lanjut. Ada lagi. Sekarang perhatikan. Itu tuh pizza ya. Gambar pizza itu sama dengan punya lingkaran kamu tadi di kolam renang. Iya. Itu sengaja saya potong 7 inci. Itu artinya panjangnya dari pizza itu jari-jarinya berapa? Kalau dari gambar itu, jari-jarinya berapa? Dipotong tuh, ada jarak 7 ya, benar Uta. Itu 7 jari-jarinya. Lalu luas lingkarannya kan 360 derajat. Itu dibagi 60. Bisa lihat? Sama dengan punya kamu tadi. Di soal KPD yang kamu temukan sendiri masalahnya dan kamu selesaikan sendiri. Bisa paham? Bisa ya. Jadi itu dalam kehidupan sehari-hari, contohnya pizza dibagi jadi 6, ada gambar di samping merupakan juring lingkaran. Yang potongan itu merupakan juring sama dengan zana punya kamu. COB itu juga juring, di dalamnya juga AOD itu juga juring. Sudah? Jadi caranya seperti itu. Dengan demikian, kesimpulan akhir kita adalah, siapa mau bilang sama-sama saya? Ada yang bisa? Marta, silakan. Kesimpulannya adalah ya. Kesimpulan yang saya ambil untuk melakukan pelajaran saat ini yaitu dalam menentukan panjang busur dan luas juring kita harus menguasai berdasarkan lingkaran, bahkan kita juga harus menguasai garis batas. Siap, benar. Jadi kesimpulan untuk menentukan panjang busur dan luas juring dasarnya harus kamu kuasai unsur-unsur pada lingkaran, rumus keliling dan luas lingkaran. Mau menentukan panjang busur harus ingat 2 keliling lingkaran, 2 PR. Tinggal ditambah alfa dibagi 360 derajat kali keliling 2 PR. Kalau luas juring tinggal kali alfa per 360 dikali apa? Dua. Itu kesimpulan dari materi kita di hari ini. Bisa paham ya? Bisa. Baik, ada satu soal evaluasi yang harus kalian selesaikan. Itu waktunya 5 menit. Soalnya akan saya baca. Tapi sebelum itu kembali dulu di tempat duduk masing-masing. Karena sudah selesai presentasi di kelompok. Siap. Soalnya adalah boleh ditulis di kertas tengah. Jika diketahui lingkaran yang berpusat di titik O lingkaran yang berpusat di titik O, panjang jari-jari OA sama dengan 10 cm. Dan besar sudut AOB 72 derajat. Jika P-nya 3,14, P-nya 3,14, tentukanlah luas juring dan panjang busur
OAB dan panjang busur AB. Itu aja soalnya. Silakan bekerja tanpa suara masing-masing kerja. Waktumu 5 menit. Mulai dari sekarang. Jangan lupa tulis namamu dari kelas. Sudah? Sudah, Ibu.
Ada lagi? Ya, sudah. Mari boleh ditunggu di sesi. Masih kurang 3 lagi, tunggu saja, masih ada 3 menit. Kurang 3. Berapa nomor berapa? Iya. Tadi itu tinggal bilang merah, padahal nanti ya. Hah? Bisa kalau selesai
Ada yang mau bilang refleksi untuk saya? Dia silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Ini saya akan memberikan refleksi untuk kalian. Ya, penggalan kali ini sangat menarik dan menyenangkan. Kemudian model yang diberikan juga membuat kami semua dapat menikmati. Baik, terima kasih. Pertemuan kita di hari ini bisa ada tadi di refleksi. Pembelajaran kita akan kita lanjut lagi di hari depan, di minggu depan, di hari Kamis, dan materi yang harus kamu pulang dan pulang kaji di rumah itu tentang sudut pusat dan sudut keliling lingkaran. Hubungan antara sudut pusat dan sudut keliling pada lingkaran itu untuk pertemuan kita di minggu depan. Jadi hari ini kita materinya sampai di sini untuk menentukan panjang busur dan luas juring pada lingkaran. Bertemunya lagi nanti di hari Kamis depan dengan materi hubungan antara sudut pusat dan sudut keliling. Sebelum menutup pelajaran di hari ini, kita harus tutup dengan doa. Salah satu peserta didik dari kalian diminta untuk memuji doa di depan. Endo, disilakan. Teman-teman yang dulu sebelum kita mengakhiri proses hari ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih mengucapkan kepada Engkau sebagai kami semua dari pagi tadi sampai sekarang ini Tuhan. Tuhan, kami semua boleh usaha dan proses kami yang ini. Hanya apa yang diberikan kami bisa mengerti, memahami dan bisa menjadi perubahan bagi kami ke depan Bapak. Bapak, yang apa yang tadi kami lakukan salah, ada salah di dalam proses pembelajaran kami mohon ampun daripada Tuhan. Tuhan, kami dalam nama Bapa, Anak dan Kudus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih. Selamat pagi dan shalom. Beri hormat.